Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan sekitar memahami manusia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah uraikan bahwa secara garis besarnya manusia itu terdiri dari dua aspek atau dua dimensi. Yang pertama dimensi jasadia, dan yang kedua dimensi ruhaniyah. Perlu kita garis bawahi, setelah dua dimensi ini menyatu, dimensi jasad dan dimensi ruhaniyah, jasad yang berasal dari tanah, ruhaniyah yang berasal dari hembusan ruh ilahiyah, maka jadilah sosok yang namanya insan, manusia. Nah, setelah manusia itu menjadi sosok insan sebagai perpaduan antara jasad dengan ruh, maka sebetulnya muncul diri manusia yang dalam istilah filsafat, khususnya filsafat Islam yang menjadi rujukan filsafat pendidikan Islam, yakni disebut dengan dimensi nafsiyah atau kedirian, eksistensi, keberadaan atau hal ihwal yang disebut dengan insan atau sosok manusia. Nah, dimensi nafsiyah ini disinilah ditemukan adanya unsur al-nafsu. Al-nafsu ini isinya, jadi di dalam diri manusia, kedirian atau eksistensi manusia, di dalam dirinya ada al-nafsu. Al-nafsu itu ada dua hal. Dilihat dari fenomena dan gejala kehidupan manusia serta yang ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Apa itu? Adanya potensi ghadabiyah, marah. Ini merupakan daya diri. Marah ini sesungguhnya wujudnya muncul sebagai penjagaan diri, kewaspadaan, menjaga kedirian itu, maka ada marah. Karena kalau dia terganggu akan terpicu sifat marahnya. Sesungguhnya sifat marah ini merupakan alat dalam proses kehidupan manusia. Alat ini penting karena kalau nggak ada marah, ya pertahanan diri itu bisa lemah. Ini ada di dalam unsur al-nafsu. Di samping ada ghadabiyah, ada unsur sahwatiyah. Ada keinginan, ada potensi berkehendak. Manusia itu kalau tidak berkehendak,
itu bisa mati. Oleh karena itu manusia sesungguhnya diberi Allah nafsu syahwat. Banyak ayat Allah yang menjelaskan tentang manusia itu memiliki syahwat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhiril ayat. Manusia itu dititipi potensi syahwat ini. Dijadikan Allah pada diri manusia untuk berkecenderungan indah sekali melihat, sehingga tertarik untuk memiliki pasangan, memiliki anak, harta kekayaan, kendaraan dan sebagainya dan sebagainya. Ini ternyata betul-betul ada pada diri manusia, syahwat, keinginan, kehendak. Jadi ghadab dan syahwatiyah ini, ghadabiyah dan syahwatiyah ini merupakan ya semacam mobilitas lah. Kalau tidak ada itu, fungsi otomotifnya, fungsi pergerakannya ini bisa berhenti. Jadi dalam diri manusia itu ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Nah, oleh karena itu manusia itu dengan adanya al-nafsu ini bisa jadi kepribadian manusia itu menjadi kepribadian yang ammarah. Bisa liar, bisa luar biasa dahsyatnya, bahkan bisa tragis, bisa menjadi manusia yang terjebak kepada kriminal, membabi buta. Ini akibat syahwat dan ghadab menyatu, mungkin tidak distabilisasi oleh potensi lain, akal, nurani. Qalbiyah itu dalam wujud nyatanya ada nurani. Kalau nggak ada nurani, tidak ada akal, nah bisa manusia itu tidak memiliki pasokan untuk menyadarkan dirinya. Ini bisa ammarah. Nah, di bawah itu bisa menjadi lawamah. Ketika dia terjebak kepada perbuatan mengikutkan ghadabiyah dan syahwatiyah, muncul penyesalan, muncul pertaubatan, tapi kadang terjebak lagi. Ya, ini kan pribadi yang lawamah. Yang ideal mutmainnah. Nah, ini tentunya sudah mendapat pasokan energi, menstilirkan, menstabilisasi, sehingga ghadab dan syahwat itu tidak membabi buta, karena masuk dipengaruhi oleh nurani, dipengaruhi oleh akal pikiran yang cerdas. Nah, ini dimensi nafsiyah. Ada al-nafsu. Nah, di dalam nafsiyah ini ada al-akal. Maka akal itu seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, nah, ini menjadi pencari pengenalan terhadap mana yang baik, mana yang buruk. Lalu ini memberi pasokan energi, termasuk tadi untuk menstabilkan agar ghadabiyah dan syahwatiyah itu tidak liar. Nah, akal itu pun ada tingkatan-tingkatan kalau kita telusuri. Ya, seperti pendapat Al-Kindi, ini filosof pertama di dalam dunia Islam. Ada akal zahir. Ya, wujud akal itu masih
Inilah namanya ya ditemukan bahwa manusia punya akal, ya dia bisa memahami hal-hal yang zahir, apa yang dia lihat, ya oh begini, ya itu. Tapi belum sampai kepada lebih jauh mendalami, ada akal potensial. Sudah mulai memiliki kedewasaan, kematangan, dan berpotensi untuk berkembang. Jadi sesuai dengan pertumbuhan jasad manusia. Jadi akal zahir, akal potensial, ada akal aktual. Nah, akal aktual ini ya sudah mulai bisa memaknai karena sudah bisa meneliti, sudah bisa memahami apa yang ada di sekelilingnya, sudah mulai bisa memahami sifat-sifat alam, bahkan sudah bisa memanfaatkan alam itu sendiri. Ini aktual, ini akal aktual. Nah, yang terakhir ada akal mustafid. Akal mustafid inilah yang bisa sampai kepada menemukan kebenaran. Ini di dalam Islam. Akal zahir, akal potensial, akal aktual, dan akal mustafid. Nah, disinilah pentingnya pendidikan, pentingnya pemberdayaan akal. Nah, kalau manusia itu tak berpendidikan, ya akalnya itu bisa hanya sampai kepada tingkat kedua atau tingkat ketiga. Tapi kalau sudah akal mustafid bisa mencapai wujud kebenaran, apalagi dia sudah akalnya sudah dituntun oleh kesadaran ruhaniyahnya. Nanti ini masalah ruhaniyah nanti dibahas, sehingga akal itu betul-betul menjadi tunduk kepada hati, sehingga bersentuhan dengan ajaran-ajaran ilahiyah. Jadi akal itu kalau tidak disinari oleh ajaran-ajaran ilahiyah, ya tentunya sulit mencapai kepada tingkat kebenaran. Nah, inilah mengenai manusia, dimensi jasadiyah, dimensi nafsiyah, dan terakhir sesungguhnya dimensi ruhaniyah. Nah, ini bagian yang terakhir nanti akan diulas secara sendiri. Pendalaman manusia untuk sesi ini dicukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.